Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Rina Parlina dan juga Bapak Dr. Asli Usman. Perkenalkan, saya Rachel Askia Zahra, mahasiswi S1 Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Marketplace B2B IT Asset Disposition atau ITAD menggunakan pendekatan Human Centered Design pada platform Relapify. Nah, selanjutnya pada latar belakang dan juga masalah utama, penelitian ini tuh berangkat dari sebuah permasalahan di sektor korporasi, di mana perangkat IT profesional memiliki siklus hidup teknis yang sangat singkat, hanya sekitar 3 hingga 4 tahun sebelum akhirnya perlu diganti. Nah, hal ini menciptakan tantangan besar pada tahap pelepasan aset ataupun ITAD, di mana secara global sudah tercatat ada 441.261 unit IT, setara dengan 576 metrik ton limbah elektronik yang diekspor untuk digunakan kembali tanpa tercatat dalam sistem pelaporan resmi. Nah, di Indonesia sendiri kita belum memiliki platform digital terintegrasi untuk B2B ITAD ini. Jadi dari riset yang sudah saya lakukan, pihak penjual sebagai korporasi mengeluhkan penumpukan aset yang ada, di mana birokrasi yang lambat juga serta ketakutan akan kebocoran data yang sensitif. Nah, di sisi lain, pembeli seperti startup kesulitan mencari perangkat bekas berkualitas dalam jumlah massal yang seragam, ditambah adanya asimetri informasi dan juga ketiadaan pelindungan finansial. Nah, oleh karena itu, platform Relapify hadir untuk mengintegrasikan standarisasi grading, keamanan escrow, kontak legal, dan juga pelaporan ESG dalam satu ekosistem. Selanjutnya ada alur integrasi data Relapify, di mana untuk mengatasi masalah tersebut, alur sistem Relapify dirancang berdasarkan prinsip single source of truth and end-to-end traceability, di mana sistem ini melayani 3 peran sekaligus, ada admin, seller, dan juga buyer. Nah, alurnya berjalan secara real time, di mana pertama seller mengunggah inventaris beserta sertifikasi data wrapping, kemudian admin memverifikasi kelayakan fisik dan juga menetapkan grading A, B, atau C. Nah, aset yang disetujui akan tampil di katalog buyer auction, di mana ketika buyer mengajukan penawaran, sistem escrow akan mengunci dana secara otomatis. Setelah lelang selesai, pemenang akan menandatangani digital agreement, di mana uang di escrow ini baru akan dicairkan ke seller setelah buyer mengonfirmasi penerimaan barang. Terakhir, data transaksi otomatis masuk ke ESG report. Lalu berikutnya ada WFM bagian satu, di mana visualisasinya saya telah menyusun rancangan antarmuka high fidelity, di mana landing page dirancang untuk menampilkan statistik performa platform guna memberikan social proof kepada calon mitra korporasi. Kemudian terdapat halaman login dengan role based access control agar pengguna masuk sesuai otoritasnya. Untuk admin dashboard, fokusnya adalah pusat kendali, di mana admin bisa memantau total pengguna aktif, juga status sistem health-nya, hingga total dana di escrow. Sedangkan untuk seller dashboard, antarmukanya tuh difokuskan pada pemantauan operasional, penampilan total pendapatan, jumlah lelang yang sedang aktif, dan juga antrean pengiriman barang. Nah, berikutnya ada WFM bagian 2, di mana fitur yang menjadi nilai tambah platform ini adalah ESG Impact Dashboard bagi penjual, di mana dashboard ini secara otomatis mengakumulasi kontribusi perusahaan seperti 8,2 ton reduksi emisi karbon dan juga 2,4 ton limbah elektronik yang dihasilkan dikelola. Nah, untuk pihak buyer, auction katalog melengkapi fitur spesifikasi dan juga durasi pemakaian yang mendetail untuk memitigasi asimetri informasi. Di halaman produk detail, buyer bisa melihat riwayat penawaran secara transparan, di mana terakhir pada halaman checkout, sistem memberikan transparansi biaya dan juga fleksibilitas term of payment yang terintegrasi langsung dengan rekaman ranking bersama. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana dari latar belakang dan juga rancangan tersebut, penelitian ini tuh memiliki 4 rumusan masalah utama, di mana yang pertama, bagaimana merancang platform B2B ITAD ini untuk mengatasi inefisiensi birokrasi dan juga penumpukan aset melalui fitur inventaris yang juga terstandarisasi. Kedua, bagaimana mengimplementasikan prinsip HCD guna memenuhi kebutuhan transparansi grading dan juga keamanan data wrapping bagi pembeli. Ketiga, bagaimana membangun mekanisme transaksi yang akuntabel lewat integrasi escrow, digital agreement, dan juga term of payment. Dan yang terakhir, bagaimana menyediakan fitur pelaporan dampak lingkungan ESG ini untuk nilai tambah keberlanjutan perusahaan. Lah, selanjutnya untuk tujuan project ini secara langsung menjawab rumusan masalah yang tadi, di mana pertama, mengembangkan prototipe fungsional Relapify yang bisa diakses via browser. Kedua, menghasilkan lebih dari 10 wireframe antarmuka pengguna mengenai metode HD yang tervalidasi. Ketiga, merancang modul transaksi end-to-end secara lengkap dari penawaran lelang hingga pencairan dana. Keempat, menghasilkan modul ESG dashboard yang mampu mengkuantifikasi dampak lingkungan dari setiap transaksi. Selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana bagi pihak seller manfaat utamanya adalah solusi digital mencepat likuiditas aset, memberikan keamanan lewat data wrapping bersertifikat, dan juga penyusunan laporan ESG otomatis. Lalu bagi buyer ini membuka akses pengadaan yang transparan, aman secara finansial, dan juga seragam untuk jumlah besar. Bagi admin, platform ini memusatkan manajemen lelang dan juga kontrak. Secara akademis ini membuktikan efektivitas metode HCD dalam sistem bisnis yang sangat kompleks. Lalu selanjutnya ada landasan teori, di mana perancangan platform ini berdiri di atas 5 landasan teori utama. Saya menggunakan design thinking untuk memecahkan masalah yang kompleks, lalu human centered design untuk antarmuka fokus pada konteks pengguna. Secara teknis, pengembangan perangkat lunak ini juga menggunakan metode waterfall yang linear, diukur menggunakan evaluasi UI dan UX, dan berlandaskan pada konsep operasional ITAD, escrow, serta e-auction menggunakan sistem forward auction untuk discovery harga yang adil. Selanjutnya ada kajian teori dan di mana design thinking dan HCD. Untuk design thinking sendiri saya mengaplikasikannya 5 tahapan iteratif, di mana empathize, define, ideate, prototype, dan juga tes pada fase yang analisis kebutuhan. Secara HCD mewajibkan adanya pelibatan pengguna sejak awal. Menurut penelitian
pada tahun 2021 melibatkan pengguna sejak tahap ideasi terbukti meningkatkan kepuasan adopsi sistem secara signifikan. Lalu ada kajian teori untuk UI UX dan juga wireframe, di mana perancangan UI UX dalam sistem kompleks ini seperti B2B harus menghindari information overload. Saya mengacu pada 10 usability heuristics dari Nelson untuk evaluasi antarmukanya. Pembuatan sketsa ataupun wireframe dilakukan di Figma dan juga dari situ dikembangkan menjadi prototipe aplikasi berbasis web menggunakan Lovable AI. Lalu di sini ada metode waterfall jadwal saya, di mana jadwal eksekusi penilaian ini mengadopsi kerangka kerja waterfall selama 6 bulan penuh. Jadi dari Januari hingga Juni, di mana tahapannya ini mengalir satu arah dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga deployment. Selanjutnya ada literatur review, di mana tinjauan literatur ini saya mengkaji penelitian terdahulu terkait HCD, design thinking, efektivitas waterfall untuk e-commerce, juga visual attention pengguna UI, hingga isu limbah. Nah, kesimpulan yang ada dari telah ini menemukan gap yang jelas, di mana belum ada satupun platform B2B digital di Indonesia yang mengintegrasikan HCD, standarisasi lelang ITAT, dan juga ESG reporting sekaligus. Disitulah novelty atau kebaruan dari Relapify ini. Lalu untuk kerangka project, di mana kerangka ini merangkum seluruh alurnya ya. Inputnya adalah masalah investigasi birokrasi dan juga defisit kepercayaan asimetri informasi. Lalu prosesnya menggunakan desain HCD, SDLC waterfall, dan juga alat lovable AI. Outputnya berupa marketplace B2B dengan fitur lelang, dan juga outcome yang diharapkan adalah terciptanya ekosistem transaksi B2B yang efisien. Lalu untuk metode penelitian sendiri, saya melakukan secara daring dengan total populasi sampelnya ini sebanyak 50 partisipan menggunakan teknik convenience sampling, di mana partisipasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu 25 mewakili seller dan juga 25 ini mewakili buyer. Evaluasinya menggunakan instrumen kuesioner black box testing dan juga kuesioner SUS yang diolah menggunakan Google Form dan juga Excel. Nah, di sini ada skenario black box yang sudah saya jalankan, di mana untuk lampiran teknisnya ini, rencana pengujian black box fungsional memiliki 7 skenario utama, dirancang untuk menguji validitas logi sistem, misalnya memastikan sistem otomatis menolak masuknya listing yang kosong, ataupun escrow langsung mengunci 100% saat data binding. Lalu di sini ada skenario task, di mana sedangkan untuk evaluasi ketergunaan atau usability, partisipan akan dihadapkan pada 5 task skenario, di mana admin akan menguji proses verifikasi, seller akan menguji fitur unggah saat site massal, dan juga buyer akan mencoba alur panjang mulai dari filler atau log, aset hingga selesai di checkout. Lalu, demikian pemaparan proposal skripsi saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Osdi Usman dan juga Ibu Dr. Rina Parlina atas bimbingan beliau selama ini. Saya sangat menantikan kritik dan juga masukan dari Bapak Ibu dosen penguji sekalian untuk penyempurnaan sistem ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.